Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sanjung sajikan ke hariban junjungan Adam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya sekalian yang kami muliakan, guru-guru kami, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam ini masih dalam suasana kita mengenang dan mengingat kembali terhadap cobaan Allah dan bala Allah yang begitu dahsyat yang terjadi 18 tahun yang lalu, yang anak-anak kita usia hari ini sudah mahasiswa mungkin gak pernah merasakan, dan mereka juga tidak bisa untuk membaca secara sistematis sebenarnya apa dan hikmah apa dan bagaimana keadaan saat itu bagi orang yang kena ujian secara langsung, yaitu masyarakat Aceh yang ada di mana saja saat itu. Apalagi kalau mereka yang lahir daerah hari ini kelas 3 atau taman SMA. Taman SMA usia 18 tahun. Ya, mereka hari ini 18 tahun baru tamat SMA, tak tahu apa-apa. Dan tidak bisa untuk hari ini kita belum melihat ada sebuah riwayat khusus yang sistematis yang disusun secara baik untuk mengenang itu bisa dibaca oleh anak-anak kita. Sementara kalau apa yang Allah uji kepada masyarakat sebelum Islam datang, seperti yang Allah uji kepada kaum Fir'aun, kemudian yang Allah uji kepada kaum Nabi Nuh, begitu juga yang Allah uji kepada kaum Samud, begitulah yang Allah berikan bala kepada kaum Lut, begitu juga dengan kaum-kaum yang lain, yang intinya bila kita lihat setiap bala besar yang Allah tunjukkan, di situ akan nampak dua kelompok, dan intinya di saat terjadinya kekufuran dan kemungkaran serta kemaksiatan besar. Semua kejadian-kejadian yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran kepada para umat sebelum kita, setiap bala Allah yang besar di situ karena ada dua kelompok. Di dalamnya ada orang yang sangat-sangat berat maksiatnya, bahkan kufur. Di sisi yang lain masih ada orang-orang yang sangat komit dan sangat-sangat istiqamah dalam membawa ajaran Allah. Nah, kita kembali kepada hari ini. Banyak ayat Allah yang menceritakan tentang itu yang dibacakan oleh guru-guru kita. Namun di antara ayat Allah itu perlu untuk kita lihat yang terdapat di dalam surat Ali Imran 186. Litublaunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku azan katsira wa in tasbiru wa tattaqu
Inna dzalika min azmil umur. Mendapat cobaan dan bala yang sangat dahsyat pada harta kalian dan jiwa kalian, dan sungguh didengar daripada orang-orang yang pernah diceritakan, orang-orang yang telah pernah diberikan kitab sebelum kita, dan orang-orang yang mempersekutukan Allah, mereka mendapatkan siksaan yang sangat besar. Dalam konteks ini, in tasbiru wa tattaqu, kalau kalian sanggup untuk bersabar dan bertakwa kepada Allah, inna dzalika min azmil umur, itulah tindakan dan perbuatan yang paling mulia. Di saat terjadi itu, andai kata mampu untuk kita menjadi hamba yang sabar dan bertakwa kepada Allah, zalika azmil umur, itulah utama sekali dalam segala urusan menjadi pegangan. Dalam konteks ini, saya ingin sedikit melihat betapa cobaan yang lengkap Allah berikan bukan kepada yang meninggal. Yang meninggal mereka itu bukan lagi cobaan, itu adalah kepada mereka terserah. Bila saat itu dia di dalam keadaan bersih hati dan ia adalah mengingat Allah, niatnya, amalannya untuk mencari ridha Allah, janji Allah, mereka syahid. Terserah kepada sebahagian di antara mereka yang barangkali sedang dalam maksiat, sedang dalam keadaan mungkarat, sedang dalam komitmen dan cita-cita untuk berbuat maksiat. Mudah-mudahan saat itu, karena ada peluang, bila teguran Allah menjelang sebelum datang air, rentang waktu lebih kurang adanya 10 menit, dengan gempa bisa menjadi peringatan, mudah-mudahan mereka menjadi orang yang taubat saat itu. Tapi kalau orang yang berpikir gempa itu adalah soal biasa, Allah uji kontraktor kita apakah bagus bangunan dibuat atau tidak, maka kosong tidak menjadi peringatan. Di saat Allah cabut nyawa dengan air bah, semoga mereka menjadi hamba yang diterima ibadahnya. 2. Yang ketiga, yang menjadi cobaan, yang menjadinya sebagai iktibar, bukan kepada mereka yang sudah memang saatnya dengan sebab itu Allah ambil nyawanya. Tapi di situ adalah yang jelas, orang-orang yang Allah berikan kesempatan hidup, kita tidak bisa lepas di Aceh Utara, di Kota Dok Semawe, di Indonesia, bahkan di mana saja. Menerima terhadap cobaan itu adalah seperti apa? Ini menunjukkan bahawa kematian massal yang mencapai hampir 300.000 jiwa. Kematian mereka adalah meninggalkan harta, meninggalkan saudara, meninggalkan apa saja yang mereka tinggalkan. Dalam konteks meninggalkan harta, hubungannya dengan bagaimana kita melihat dan bagaimana umat ini melihat terhadap peninggalan orang mati. Ini menyangkut dengan faraid. Ini menyangkut dengan hukum Allah berkaitan dengan hukum waris. Lantas kita lihat, setelah orangnya yang hampir 300.000 meninggal, semua mereka tidak membawa apapun pada tubuhnya, bahkan baju yang dia pakai pun tersingkap tidak ada. Persis kadang-kadang kebanyakan di antara mereka seperti dilahirkan dari ibunya dulu. Tidak ada apa-apa. Tapi mereka punya harta yang mereka tinggalkan. Sama dengan hari ini, yang pertama, orang sudah meninggal, saudara kita.
abang kita, orang tua kita, anak kita, kawan kita, teman kita, guru kita, ulama kita, semuanya dalam bermacam sisi sudah meninggal dunia. Mereka tinggalkan harta di dunia ini. Yang harta itu tidak mereka tinggalkan di mana tempat tinggal mereka, tapi bertebarangan kemana-mana. Ada yang di tangannya punya harta, adanya yang hartanya enggak tahu lagi tinggal tanah yang tidak ada kesuburan, rumahnya enggak tahu kemana, mobilnya enggak tahu kemana, pohon-pohonan yang mereka ambil petik kemana enggak tahu. Melihat daripada cobaan Allah dengan terbengkalainya, ini adalah lebih semangat orang untuk melakukan syubhat. Orang pergi ke sana padahal tidak ada hubungan sebagai ahli waris menyelamatkan harta. Tapi banyak orang yang datang bukan untuk menyelesaikan tajhiz sebagai kewajiban sebagai umat, tapi mencari peluang untuk mengambil harta yang dianggap itu seolah-olah harta karun, yang sudah jatuh dalam sungai, yang bertebarangan di jalan, yang ada di tangan mayat, yang ada di mana-mana, sampai dengan besi-besi rumah yang bertebarangan dikumpulkan. Tapak tanah itu yang enggak tahu suratnya di mana lagi, di mana yang itu harus kita cari, itu siapa yang punyanya enggak tahu lagi. Tapak rumah, etna batas rumah enggak tahu lagi. Di situ nampak betapa sarakahnya. Sedang suasana seperti itu, dalam pikiran banyak orang adalah harta. Bukan hartanya diuji saat seperti itu. Seperti diuji tahun 88, tahun 98 kepada kita. Begitu terjadi demo besar-besaran, rumah, toko habis, dijarah semuanya. Dianggap itu adalah sebagai harta rampasan perang. Tapi tidak ada connect untuk kita pikir. Begitu juga yang kita lihat. Maka potret yang ada dalam jiwa kita bukan hanya itu adalah ada takluk milik. Tidak ada milik sama sekali. Sampai panjang sekali riwayat. Membuat SK rumah, membuat pemilikan tanah, itu semuanya adalah syubhat. Banyak sekali yang terjadi syubhat yang bisa untuk bagaimana mengusahakan agar ini sebagai bukti tanah saya, ambil. Yang ini bisa membuktikan bahwa ini adalah rumah saya, ambil. Yang ini adalah merupakan tidak pernah tahu siapa daripada empunyanya lagi, ambil. Semua itu dalam aturan agama tidak boleh diambil pemilikan oleh seseorang. Supaya kita nyudup nala dosa saatnya kata tupu. Bukan bermuhasabah, bukan mengenang, bukan menyentuh, tapi mengambil kesempatan. Bahkan menyambut memayatkan mayat juru. Jika jauh-jauh boleh jium becok dengan anting becok. Yang putih tanya, dia tentu mana? Kau jauh-jauh mayat dia ina. Tarik tanya. Itulah fenomena yang nampak. Nah, apa yang diambil? Belum dengan bagaimana tentang untuk mengklaim sebagai milik dengan hanya legalitas dunia. Tanah yang enggak lagi yang punya, klaim, buat surat, karena saat itu enggak tahu lagi, agaria pun enggak tahu. Kemudian semuanya sampai kepada tempat pengungsi, kita lihat itu banyak orang yang ambil kesempatan sebagai petugas itu adalah untuk, bahkan kalau diberi bimbingan apa yang Allah inginkan dengan musibah itu dianggap tak perlu. Satu, ini menyangkut dengan harta, menyangkut dengan bagaimana keterikatan hati kepada Allah
bahwa itu cobaan dari Allah dan itu datang dari Allah. Kita lihat di pinggir masjid, kem pengungsi. Ke masjid tak masuk juga orang. Sedikit yang masuk ke masjid. Persis sekarang Piala Dunia terpegat CCTV betul ke masjid. Untuk dapat tunggu dan ke betul masjid. Dia nyanyi salam ke warung untuk nonton Piala Dunia. Menyaibang habis Piala Dunia menyotubah ulung bubar ke masjid kita mau. Itu sudah fenomena dulu. Maka dalam konteks ini tidak mustahil hari ini bahwa apa yang diingatkan oleh Allah bisa untuk menjadi proteksi. Saat itu kepada keluarga kita, kepada masyarakat kita, apa peringatan Allah? Bahwa bila Allah berikan cobaan itu, Allah menginginkan likaila ta'sau ala ma fatakum. Kalian jangan risih dan jangan terus untuk merasa sedih atas Allah yang ambil. Harus kita sadari bahwa itu Allah ambil dalam waktu sekejap. Setelah diambil oleh Allah, apa yang mereka juga ikut yang diambil dengan hartanya semuanya bertanggungjawab kepada Allah. Tapi wala tafrahu lima atakum. Menyamenan bak ketanya udepnya pu yang na bak ketanya yang nanyo, jangan kamu terlampau bergembira apa yang Allah berikan. Kalau Allah mengambil sebentar saja. Dan setelah diambil itu kita tak lepas bertanggungjawab dengan Allah. Itu yang diinginkan dalam surat Al-Hadid. La tafrahu bima atakum wala ta'sau ala ma fatakum. Itu tujuan. Sebagai ujian supaya kita sadari apa yang ada pada kita ini adalah jangan terlampau kita gembira. Sekarang ada jabatan, dengan jabatan itu jangan bergembira sekali. Sekarang punya kekayaan, dengan kekayaan itu jangan kita sampai gembira. Dengan kita punya rumah bertingkat 4 besar sekali, jangan bergembira, jangan senang dulu. Kenapa? Kalau itu Allah ambil dalam detik ini, 1 menit habis, bisa Allah ambil. Tapi jangan berputus asa apa yang Allah ambil. Bila Allah ambil, kita akan yakin itu tidak ada lain kecuali konsekuensi pertanggungjawaban dari Allah. Kalau itu diingat, tidak ada yang berani untuk mengambil syubhat. Atas dasar ini pula, tentu saja kita hari ini, kalau kita sadari bahwa harta yang bukan milik kita adalah milik orang. Kalau harta milik orang kita ambil, bahwa itu haram. Kalau haram kita ambil, berarti itu kita makan haram. Kalau kita makan haram, berarti tubuh yang tumbuh dengan benda dan makanan haram, maka dia itu akan menjadi neraka, lebih tepat tempat kembalinya. Doa kita tidak diterima kalau dalam perut kan kita banyak syubhat. Maka kata Nabi di dalam hadis Tabrani bahwa untuk menguji hamba ini ada 2 tipe yang lahir dari iman. Seperti kita uji emas. Bagi orang yang beriman, dengan teguran itu lebih selektif untuk tidak mau mengambil hak orang. Dan terus untuk lebih penting melaksanakan tanggungjawab dan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Kalau enggak, kita dosa semuanya. Tapi kalau orang yang kena fitnah dunia, tipu daya dunia, baik harta maupun apa saja, mereka akan nampak imannya tidak pernah untuk menjadi sebagai obor, menjadi lampu, melihat tentang apa perintah Allah dan apa yang Allah larang di situ. Tidak menjadi seperti orang gelap dalam gelap gulita. Maka dalam hal ini pantaslah setelah pasca daripada 18 tahun kemudian tidak ada perubahan dalam masyarakat kita. Dalam konteks untuk masalah pemilikan itu
terutama peninggalan orang mati, tidak menjadi sebagai sebuah kesadaran. Bahkan banyak hari ini tanah-tanah rawa-rawa yang semula itu adalah tanah laut, sebagai pendangkal dan untuk anti daripada erosi, supaya tidak sampai cepat air naik, supaya tertahan, jino mandungkan apa nak sertifikat. Oleh pajan dia buka lahannya sebagai lahan, bahwa itu seolah-olah adalah lahan ahyaul mawad. Itu bukan tanah mati. Banyak hari ini yang bukan tanah mati, tapi itu adalah tanah yang berfungsi untuk kepentingan dalam rangka antisipasi supaya jangan cepat sebagai perbuatan manusia untuk terjadinya bah air laut naik. Tapi manusia dengan tangan-tangannya hari ini yang seharusnya tanah itu menjadi benteng dan pertahanan air, diambil dan sudah dimiliki di tangannya masing-masing itu sebagai sertifikat yang dikeluarkan oleh yang berwenang. Seolah-olah itu milik dia, bukan dasar dibeli. Yang kadang-kadang sungai dulu 30 meter, sekarang tinggal 1,5 meter. Pinggir-pinggirnya sudah ada yang punya semuanya. Yang cok bineh kru, pemilik kedua, yang cok menancit. Yang kena panat, ide kali tanda. Watai Allah beri tanda di saat terjadinya 18 tahun yang lalu sudah nampak bahawa memang sarakah manusia tak pernah untuk dirasakan bahawa apa yang diambil itu tak mau peduli halal atau haram. Milik orang asal bisa disikat, gak ada orang sedang lalai, keluarga gak tahu, ambil saja. Sampai dengan hari ini, problem-problem berkaitan dengan sertifikat tanah-tanah telapak Sutami itu adalah belum. Dan ada yang kadang-kadang pasrah. Habis keluarganya berangkat, harta dari keluarganya, ada yang tidak bisa menikmati sedikit pun. Tak tahu lagi yang dulu pernah ada tanah, ada rumah dan segala macam. Ini nampak dipeliharakan oleh Allah. Maka selanjutnya, bagi kita dalam keluarga, ini terpancing terus. Terpancing terus. Begitu meninggal satu orang dalam keluarga, siapa yang bahawa sadar milik daripada orang yang meninggal itu adalah hak ahli waris. Tapi itu ditutup-tutupi terus. Bahawa milik itu siapa yang paling menonjol berkuasa dalam keluarga. Yang mengaturnya. Mengatur hak orang lain. Bukan mengatur hak bersama. Karena di situ pemilikannya masing-masing yang diberikan oleh Allah. Maka kasus itu tak pernah habis-habisnya. Berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut dengan tidak beralihnya milik orang kepada yang berhak menerimanya. Bahkan itu adalah berlapis-lapis hari ini. Itu sudah Allah perlihatkan memang dulu. Oleh karena demikian, yang Allah tuntut bahawa sikap hati itu adalah jangan bergembira dengan milik orang lain. Itu kita tertipu dengan syubhat. Tapi bersihkan milik orang lain. Karena cobaan itu enggak bisa untuk ditahan. Sehingga menjadi kafarat bagi kita yang sabar terhadap cobaan tersebut. Apa yang disebutkan oleh Aisyah dalam sebuah hadis. Ma min musibatin tusib al-muslim illa kafarallahu anhu biha hatta syaukata yusyakuha. Siapa saja dan apa saja bentuknya musibah dan bala yang menimpa seorang muslim, melainkan Allah beri kafarah, Allah beri tebusan, Allah beri ampunan
terhadap semua kesalahannya. Guna pengampun dosa dia Allah dengan gebi sabar cobaan. Sampai tingkat cobaannya hatta syaukata yasyukuha. Sampai tingkat duri yang menyusuk kepada kaki di saat kita jalan. Bak jalan, bak tergila, dora, nian menjadi kafarat bagi kita kalau kita sabar. Tapi kalau kita tidak mau membuangnya, tapi tidak mampu untuk kita menyikapinya, yang berkuasa memang sengaja untuk tidak mau untuk menutupinya. Kalau kita tidak sanggup menutup, kalau sanggup nutuplah oleh kita, buanglah duri itu. Maka kalau sabar seperti itu, sabar dalam perjalanan, kita tahu hari ini di saat Allah berikan hujan yang berkepanjangan, banyak jalan yang berbolong-bolong dan lubang, yang mengakibatkan ini membahayakan bagi pengendara sepeda motor maupun dengan mobil. Maka yang dituntut di situ sabar dalam berjalan, jangan paksakan untuk seperti jalan lurus. Karena lubang itu bukan digali oleh manusia. Itu lebih bahaya dari duri. Menyerah hadis Aisyah kepada Rasulullah, tingkat dura mantang kenang baki itu menjadi kafarat untuk ampun dosa katanya dengan niat yang sabar. Bila kita yang sabar, apa makna sabar? Duranya kata tepa kenang katanya pindahkan. Supaya sudah kita kena, jangan kena orang lain. Yang kedua, kalau duri itu tak sanggup dipindahkan, berikan tanda bahawa itu bahaya. Supaya orang lain tahu dan tidak untuk masuk dan bisa kena duri itu. Begitu juga dengan bahaya yang lain, tidak mesti dari duri. Kita dalam hari ini itu banyak lubang yang memakan, cukup memakan jiwa. Meninggal orang. Tadi baru terjadi lagi. Seorang guru yang ada di di komplek PT Harun. Karena tergilas dalam lubang di depan di kedai batu fat. Udah dia juga meninggal. Jadi, belum yang lain-lain yang tergilas. Ini mengapa terjadi demikian? Di saat kita tidak sabar. Masyarakat kita enggak sabar. Yang berkenderaan sepeda motor enggak sabar. Mau menang sendiri. Orang lihat itu bagaimana jalan pelan-pelan. Dia potong terus kadang-kadang. Bisa saja itu tergilas kepada dia. Yang pergi mobil juga tidak sabar. Mobil kecil, mobil besar sampai dengan mobil yang 16 roda sekalipun. Dia juga memaksakan diri untuk tak mahu berfikir kepada orang lain. Padahal di depan ada lubang-lubang yang orang memang harus geser. Masih ingin menang sendiri. Maka terjadilah. Itu adalah musibah. Kalau terjadi musibah bukan karena sabar. Itu adalah cari mati rasanya. Teman-teman. Untuk sebagai kafarat. Kata tu puan motor itu. Motor hijau betul-betul. Karena nak lubang. Bedah dia katanya, carang dah. Tegah lagi ke gak ke kiamat tu. Pram kendang enak, mutipek uyuk motor. Anantem temuin pada saya tu. Ya belum mati. Kita sudah tahu memang itu tak lewat. Mengapa dipaksakan? Ini ogahnya anak-anak kita selama ini. Maka itu adalah tidak bisa dikatakan ini adalah meninggal dunia di jalan baik. Pandai jalan god, jalan berlubang. Ya, kau jalan baik yang lagiannya yang dimaksud dalam agama. Ini karena tidak sabar. Itu adalah cobaan Allah. Jangan kita anggapkan apa pemerintah pubut. Ya, tentu saja. Sistem kerja pemerintah kan tak bisa simsalabim. Beklam ujian uronyo me tanah haju ataupun me aspal elo baju iganya pi pegat ile perencanaan usud ile begat panjang buat. Ya, sudah dipikir. Dan memang itu kewajiban memang oleh pemerintah bagaimana untuk memperbaiki. Bagaimana komitmen Sayyidina Umar kita dilihat dulu sebagai sebuah amanah. Apa kata Umar? Andai kata di Badu itu, di penghujung sekali, di daerah yang paling dusun, ada seekor kuda
yang tergilas dalam parek daripada dia itu Umar harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Kan buat jalan raya ni dan mana aja. Lam gunung ini jalan-jalan yang ijak-jak guda yang sebagai jalan melewati. Bila terpeleset kerana ada lubang dan jatuh dan itu Umar akan ditanya oleh Allah nanti di yaumil kiamat. Dan memang begitu. Tapi saya lihat itu adalah mereka berbuat. Apa yang bisa dibuat. Tetapi berlubang lagi. Pakan temu kenahan kau. Cik, nan je adik. Kalau kakak nan tak sabar. Nan ilimnya ke. Atau memang ubud lah bang. Menyogot tak ipogot. Yang terserahlah. Baik teruk ke nanti analisa dikatanya. Tapi yang jelas. Kita menghadapi itu cobaan. Cobaan itu harus kita sapi dengan penuh kesabaran. Begitu juga di dalam konteks-konteks yang lain. Aisyah yang paling kecil mengatakan sampai dengan satu duri yang menusuk kita, sahabat, itu menjadi kafarat bagi kita. Menjadi sebagai pengampun kesalahan kita. Tapi sesuatu yang demikian itu tidak dengan sabar, disikapi dengan emosi, dengan buruk sangka dan buruk zan, dengan mengupat dan menghujat orang lain. Maka dengan diberikan cobaan itu untuk memperbesar beban dosa kepadanya. Maka inilah yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang lain. Apa kata Rasulullah yang bersumber daripada Suhaib Ar-Rumi? Nabi bersabda, "Ajaban li amril mu'minin. Inna amrahu kullahu khair. Wa laysa dzalika li hadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah." Hadis Muslim. Suatu keajaiban, suatu kemuliaan bagi urusan orang mukmin. Segala perkara orang mukmin ini adalah satu kebaikan, keajaiban dan kehebatan. Yaitu inna amrahu kullahu khair. Apa saja yang terjadi bagi orang mukmin itu adalah kebaikan bagi mereka. Pemantang yang terjadi orangnya kebaikan. Pemantang kenang ada katanya kebaikan. Pun keadanya dengan sebab kekuasaan atau bukan. Itu kebaikan. Allah berikan COVID, kebaikan. Allah berikan lapar, kebaikan. Allah berikan dengan bermacam kematian, kebaikan. Meninggal keluarga, kebaikan. Semua kebaikan. Apalagi kalau Allah berikan kita menang jadi pemimpin. Kebaikan juga. Allah berikan kepada kita mampu untuk membangun sebuah toko dan membuat jaringan hebat hingga mampu melakukan apapun yang menjadi mercusuar. Kebaikan juga. Semua kebaikan. Di mana letaknya? Kata Rasul. Apabila menimpa seorang Muslim itu dengan sebuah kegembiraan, kemuliaan, kesenangan, ia bersyukur. Itu kebaikan. Sungguhnya syukur. Diberikan kemuliaan, diberi sehat, kita bersyukur. Diberi kita itu adalah sukses, bersyukur. Diberi kita itu dipercayakan sebagai amanah, kalau kita anggap itu adalah sebagai nikmat. Tapi para orang-orang terdahulu diberikan sebuah amanah menjadi seorang pejabat, kepala dinas, jadi kepala desa, jadi keimam. Itu adalah bukan sebenarnya nikmat, tapi itu adalah merupakan sebuah amanah yang sangat mengerikan untuk tanggung jawab kita harus melakukannya. Kalau kita itu sebagai sebuah nikmat, karena memang kita hayal, kita minta, kita cari, kita berjuang, tak cukup dengan suara, pakai duit lagi agar menang. Kalau anggap nikmat itu adalah, kalau dia bersyukur dengan jabatan itu adalah menjadi kebaikan baginya. Tapi kalau dia berbuat zalim dengan kekuasaan itu, membuat curang dengan kekuatan itu, membuat maksiat dengan kekuatan itu yang ada kesanggupan, membiarkan maksiat orang lain berbuat dengan kekuasaan itu, membiarkan mungkarat merajalela, mendukung mungkarat untuk legal jalan,
untuk bagaimana mengumpulkan duit yang tidak menurut halal kepadanya demi cepat kaya. Itu adalah dengan kedudukan itu syarrul lahum. Itu musibah dan itu adalah keburukan bagi mereka. Bukan nikmat itu. Azab Allah dengan gara-gara itu. Sama seperti kayanya Sa'labah dulu. Kalau demikian. Waktu enggak ada apa-apa, sehelai kain, dia berdua dengan istrinya, enggak sempat dulu wirid di belakang Rasulullah. Habis Assalamualaikum, maghrib, cepat-cepat pulang. Istrinya mau nutup aurat, enggak ada kain demi untuk kita salat maghrib. Itu adalah dia sangat bagus bersyukur saat dia fakir. Berdoa, minta kepada Rasulullah berkali-kali. Akhirnya Rasulullah berdoa dan memberikan modal seekor kambing. Kemudian jadi kaya raya, punya kambing banyak, gak bisa duduk lagi bersama orang, cari tempat ke gunung, duduk sendiri, jangankan jamaah, Jumat pun gak sempat lagi. Itu kan musibah. Tidak sanggup bersyukur dengan apa yang ada. Rasul sudah mengatakan, Sa'labah, udahlah, dengan itulah kamu syukur. Lebih parah lagi di saat dia itu turun ayat zakat. Perintah Rasul untuk mengambil zakat pada dia. Bahkan itu buruk sangka. Dianggap bahwa perintah itu adalah dalam bentuk iri hati atas apa yang dia punya. Dan itu dia berikan. Akhirnya apa yang terjadi? Kembali dia itu Allah satu persatu mengambil nikmat dari kambing. Dan akhirnya dia menjadi orang yang munafik dan ia itu adalah hidup lebih sengsara. Kalau demikian, untuk apa banyak kambing kalau kita menjadi munafik? Lebih bagus sehelai kain berdua dengan istri, tapi itu menjadi sahabat Rasulullah dan orang mukmin yang kuat. Itu gara-gara harta banyak orang tergoda dan di situ akan menyimpang imannya. Sebaliknya kata Rasul, iza asabahud darra sabara lakana khairullah. Bila kena dan tertimpa atas dirinya kemudaratan dan ia sabar. Makna sabar ia menerima secara dhira bahwa yakin seperti apa yang Allah ingatkan. Ma asaba min musibatin illa kataballahu. Apa saja musibah dan bala yang menimpa di bumi dan pada dirimu itu adalah min kitabin min qabli an nabraha, sudah ada dalam ketetapan Allah sebelum itu terwujud. Sudah ada. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Kalau itu dalam hati kita, apa saja yang terjadi, ini sudah ketentuan ridha dengan apa yang telah Allah tetapkan sambil tidak pasrah, terus berusaha agar kita bisa keluar dari itu dan mendapatkan dengan kemudahan-kemudahan yang ada. Yang Allah tidak lagi memberikan kekayaan karena dicabutnya dari tanah. Terus usaha pelan-pelan dengan jalan yang halal. Akhirnya dapat. Dan itu adalah kebaikan. Tidak punya apa-apa. Tidak dengan meminta. Dan orang-orang semua untuk memberi perhatian padanya. Itu adalah merupakan sebuah anugerah dari Allah. Tapi sedikit pun daripada apa yang Allah timpakan baru tingkat lubang di jalan tak sanggup sabar, maka itu tidak mendapat kebaikan. Honda redah, kaki patah, hanya mendelong untuk kafarat dari Allah. Karena sikap hati kita bukan untuk sabar. Hari ini cobaan demi cobaan banyak. Salah satu cobaan yang dianggap cobaan publik pasca daripada terjadinya COVID adalah dampak dan efek dengan rusaknya tatanan ekonomi umat. Jadi harus bangkit. Ya. Semua elemen, semua berpikir untuk bangkit, berusaha dengan baik agar ekonomi ini bisa untuk normal dan masyarakat bisa untuk hidup layak. Namun makna sabar bangkitnya jangan halalkan yang haram. Nyan kon sabar ni, nyan murka Allah.
Ngat bagah budak ekonomi menyomenan nyan bank-bank syariah nyan puau jagat dalam pinah kedih pualam bank riba kena. Nyan pikiran Yahudi. Memang tahu ayat ni. Titik. Bak bangkai ekonomi harus untuk pudip riba mesti. Bangkit ekonomi pudip maksiat mesti. Bangkit ekonomi pudip mungkar. Nyo konsabanan. Tapi itu adalah apa yang Allah berikan itu tidak menjadi kebaikan bagi kita. Tidak mendapat keberkahan dari Allah. Tapi salah-salah itu adalah menjadi durhaka, tambah durhaka. Dan hati kita akan Allah uji yang lain dalam bentuk ekonomi. Apalagi yang Allah uji hari ini. Kita diuji oleh Allah dengan bermacam budaya hari demi hari. Yang anak-anak kita susah untuk bagaimana meyakinkan apa yang kita yakin. Sabar. Makna sabar apa? Usaha dengan tegas, usaha dengan gigih, dengan setiap kemampuan dan juga sambil kita berdoa. Setiap apa yang masih bisa untuk kita sedikit ikrah, memaksa, mengajak, pakailah sedikit kekuasaan. Jangan toleran penuh di antaranya hari ini. Di saat hakim mudah mengakomodir terhadap problem rumah tangga, terutama menyangkut dengan offernya keinginan perempuan berkuasa. Sehingga banyak hari ini problem rumah tangga yang terjadinya perceraian. Tapi cerainya bukan dengan talak dan khulu, tapi lebih dominan dengan jalan gugat cerai. Gugat cerai di dalam syariat disebutkan andai kata seorang wanita sebagai seorang isteri ada beberapa kekurangan, ada beberapa permasalahan yang dibenarkan untuk mengadu kepada hakim dan hakim memutuskan perceraian. Itulah yang disebut dengan pasah dalam bab munakahat. Yang paling menonjol kekurangan laki-laki adalah pada masalah nafkah, pada biaya. Bila biaya betul-betul seorang suami miskin, yang pertama bagi suami, kalau isteri mau minta penghasilan di luar, tidak boleh melarangnya. Kalau keadaan ekonomi, nafkah suami tak sanggup. Yang hanjut dun perumah untuk getim yang minta rezeki. Menya perumah kaki yang minta rezeki, maka urinang tidak tinggal di rumah, itu tidak dianggap lagi sebagai orang yang nusyud. Kenapa kan? Dia minta kita nyuhana lagi, igatnya dia minta ketemu, yang agaknya minta han tapi, kita nyu pihak tapi, ini yang menjadi nanti menjadi cacat dan kekurangan suami yang harus diminta perlindungan kepada hakim dalam bentuk menjatuhkan talak pasah. Nah, dalam konteks ini, yang kedua, batas ketidakkemampuan yang boleh untuk pasah menurut fikih itu adalah batas minimal terhadap makan, pakaian dan tempat tinggal. Tidak termasuk dalam batas maksimal atau sederhana. Tidak sanggup beli udum-udum, tidak sanggup beli tip, itu tidak boleh diakomodir sebagai kekurangan suami dalam fikih. Miskin tak sanggup untuk membayar mahar, itu adalah boleh untuk diajukan dalam rangka pasah, tapi bila isteri belum digauli dan belum mau tamkin diri. Persoalan menyangkut dengan fenomena pasah, bagaimana untuk kita standar dalam fikih, mungkin bisa kita untuk melihat dan bisa untuk kita diskusi pada kesempatan yang lain. Banyak sekali tantangan-tantangan yang datang hari ini, yang barangkali perlu untuk kita bersabar agar kebaikan kepada kita. Innallaha ma'as sabirin. Allah senantiasa bersama dengan hamba-hambanya yang bersabar. Demikian yang dapat kami sampaikan malam ini. Atas segala perhatian kami ucapkan terima kasih.
Atas segala kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.